Selamat sore Expos Update, bersama saya Bambang SM menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Morowali, Sulawesi Tengah menggelar press release penanganan sejumlah kasus periode Mei 2022 bertempat di Aula Mapolres Morowali, Rabu 8 Juni 2022. Dipimpin Kasat Reskrim Polres Morowali, Sulawesi Tengah, Ibtu Arya Wijaya, sejumlah kasus yang berhasil ditangani Polres Morowali dipaparkan kepada awak media. Kasus-kasus tersebut terdiri dari penggelapan ban truk di area kerja PT IMS. Dari penyelidikan Satreskrim Polres Morowali, 7 pelaku berhasil ditangkap dan terjerat pasal 372, jungto pasal 64 KUHP, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kasus berikutnya adalah pencurian ban LV dan lampu sorot yang digunakan oleh PT IMS, di mana 4 orang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Morowali dan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4E, subsidiar pasal 362 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP, dan pasal 56 ayat 1 ke 1E KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kasus yang berhasil ditangani Polres Morowali lainnya adalah kasus penipuan proyek oleh tersangka berinisial ARH yang menjanjikan keuntungan proyek kepada korban berinisial S. Proyek yang ditawarkan pelaku yakni pembangunan talut sungai di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witaponda. Namun pelaku hanya bermodus dengan membawa nama proyek agar bisa mendapatkan uang dari korban. Atas perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian uang sebesar Rp21.500.000 dan melaporkan penipuan tersebut yang berhasil ditangani Satreskrim Polres Morowali. Pelaku ARH dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kasus lainnya yang terjadi adalah pelecehan seksual kepada seorang bocah perempuan berusia 13 tahun dengan pelaku berinisial IM yang mengiming-imingi akan menikahi korban. Modus pelaku adalah membujuk korban agar mau diajak melakukan hubungan intim. Pihak keluarga korban yang mengetahui perbuatan pelaku sudah terjadi 2 kali dengan korban, namun pelaku dianggap melakukan tipu muslihat kepada korban. Pihak keluarga korban pun melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Morowali. Satreskrim Polres Morowali yang memediasi kedua belah pihak tidak mendapatkan itikat baik yang dijanjikan pelaku kepada korban, yang akhirnya menjerat pelaku IM dengan pasal 76D, jungto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Salah satu yang menjadi penyampaian Kasat Reskrim adalah penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Menui, Kepulauan beberapa waktu lalu. Arya Wijaya menjelaskan, penyidikan terhadap kasus tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh ahli pidana. Unsur-unsur pembuktian kepada pelaku tidak dapat dikategorikan bahwa pelaku membuat pelanggaran hukum. Kasat Reskrim juga menyampaikan apresiasinya terhadap insan pers Morowali yang telah bekerja sama mempublikasikan kegiatan-kegiatan Polres Morowali, khususnya di Satuan Reserse Kriminal. Ia berharap agar ke depannya kemitraan tersebut tetap berjalan dan merupakan ajang silaturahmi serta wadah berbagi informasi demi terwujudnya situasi serta kondisi Kamtibmas Morowali yang aman dan terkendali. Yang bulan lalu kita sudah ungkap yang migas, itu juga termasuk dalam ini, cuma karena sudah dirilis kemarin, saat ini kita rilis kasus-kasus yang lain. Yang pertama dari Pindum ada 3 kasus. Setelah itu yang dari PPA ada 1 kasus yang kami ungkap kemarin dan orang sudah kami tahan.
dilimpahkan dan kami akan rilis terkait kasus Menduli yang LP tahun 2021, LPB nomor 184 terlapor atas nama Mama, pasal 28 KUHP, barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya, sedangkan diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dengan ancaman hukuman 9 tahun. Jadi saya jelaskan pertama, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satreskrim. Yang pertama, pemeriksaan saksi. Berdasarkan pada kronologis kejadian dan juga keterangan saksi, saudara Mamang tidak dapat dikategorikan membuat pelanggaran hukum. Pelaku dapat dipidana atas pelanggaran atau tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut jika telah memenuhi dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur perbuatan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudara Mamang tidak memenuhi unsur mens rea dan actus reus sama sekali. Ini keterangan dari ahli pidana ya. Pemeriksaan saksi-saksi, terdapat kesaksian yang tidak bersesuaian, dan saksi utamanya adalah Andiran Eva Putri umur 3 tahun yang menurut hukum kesaksian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut, di atas perbuatan yang dilakukan Mamang belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena untuk pembuktiannya belum bisa. Jadi kemarin kami sudah gelar internal dengan Propam, Siwas, dan Sikum, dan kami sepakat kalau ini agak susah dan belum memenuhi unsur tindak pidananya. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.